Selamat siang, Profesor, Dokter, dan sejawat sekalian. Berjumpa lagi dengan kami siang ini di dalam webinar penyakit tropik dan infeksi dengan judul Antimicrobial Resistance Update. Pada siang hari ini akan ada dua pembicara dari Divisi Penyakit Tropik dan Infeksi FKUI RHCM yang akan menyampaikan paparan materi prestasi. Yang pertama nanti Prof. Dr. dalam KPTI Finasim yang akan menyampaikan materi dengan judul Strategy of Treating MDRO Infection in COVID-19, Utilization of the Old Drug. Kemudian nanti akan ada pemaparan produk dari PT Meiji sebelum kita berakhir dengan diskusi dan tanya jawab. Sebelum kita memulai prestasi dari Prof. Dr. Herdiman, saya himbau sejawat yang berpartisipasi untuk dapat menyampaikan materi pertanyaan pada kolom chat, question and answer, yang nanti akan saya kompilasi dan akan saya bacakan di akhir prestasi sesudah prestasi produk dari PT Meiji. Untuk pembicara pertama, saya persilahkan Profesor Dr. Herdiman Tepohan, spesialis penyakit dalam KPTI DTMH Finasim, untuk menyampaikan materi prestasinya dalam waktu 25 menit. Saya persilahkan, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Robert. Selamat siang, hadirin sekalian. Suaranya cukup jelas? Cukup jelas, oke. Pada hari ini saya mendapat kesempatan dari Dr. Robert adalah untuk membicarakan pengobatan rasional antibiotik pada penderita COVID-19. Seperti kita ketahui, infeksi di daerah tropik, terutama adalah infeksi virus, dia akan memudahkan terjadinya timbulnya adalah secondary infeksi ataupun chronic infection, terutama adalah penderita yang imunocompromised. Baik, pada saat ini kami akan membacakan 4 topik yang akan saya bicarakan pada hari ini. Yang pertama adalah fakta mengenai penggunaan antibiotik pada penderita COVID-19. Yang kedua, pro kontra daripada pengobatan dan pemberian antibiotik. Dan yang terakhir adalah bagaimana pengobatan rasional antibiotik pada COVID-19. Baik, kita bicarakan yang pertama. Kita ketahui bahwa pada penderita COVID, dia akan mengalami pneumonia, dari mulai pneumonia ringan, sedang, sampai berat, dan nanti diakhiri dengan sesak nafas dan berakhir dengan septic dan septic shock. Ini adalah perkembangan daripada penderita-penderita COVID di dalam perjalanannya. Nah, kalau kita lihat fakta yang muncul di dalam perjalanan penderita yang COVID, kita lihat penderita yang hidup, yang di atas yang hidup dengan dimulai dengan panas yang merah itu, kemudian batuk dan biru itu adalah sesak. Penderita akan mulai mengalami hal-hal yang serius di dalam pada hari ke-9 dan hari ke-10. Dan pada saat itu adalah kita mulai menghadapi badai sitokain dan kemudian diberikan steroid dan bila dan penderita akan mulai masuk di ICU dan tapi kalau dia bisa teratasi, penderita akan selamat. Tapi pada penderita, kita lihat pada penderita yang meninggal, yaitu kalau badai sitokainnya tidak bisa teratasi, sehingga penderita itu masuk di dalam respirator yang tanda merah ini, ya, kemudian penderita ini akan meninggal biasanya pada hari ke-19 dengan didahului adalah sekunder infeksi. Jadi kalau kita lihat di proses ini, kita lihat bahwa timbulnya mulai co-infection adalah terutama adalah di hari ke-7 sampai 10 ini, dan kemudian secondary infeksi kalau di mana pasien itu sudah mulai masuk di rumah sakit dan mulai timbul hospital infeksi. Oke, kalau kita lihat di slide yang ini, saya sebetulnya hanya mau menunjukkan slide di mana viral load terjadi. Viral load terjadi adalah pada waktu minggu kedua dan minggu ketiga. Dan di sini daya tahan penderita akan jauh lebih menurun, dan saat itu adalah mulai timbul co-infection dan menimbulkan satu badai sitok dengan adanya badai sitok dan kemudian menimbulkan adanya badai sitokain sehingga pasien akan daya tahannya turun. Jadi pada waktu minggu pertama dan minggu kedua inilah hati-hati adalah daerah-daerah yang harus kita waspadai. Sedangkan kalau sudah melewati hari itu, kalau kemungkinan kalau pasien itu baru akan
serius, terutama sekunder infeksi, biasanya kejadiannya akan di rumah sakit. Kita lihat meta-analisis adanya co-infection dari sekunder infeksi. Kejadian di Cina pada waktu 2019, kita lihat fakta pemberian antibiotik hampir pada semua penderita. Jadi kalau kita terjemahkan di sini adalah bahwa co-infection maupun secondary infection hampir pada kurang lebih 90% daripada penderita COVID-19. Kita akan bahas mengenai topik yang kedua adalah yang kontra terhadap pemberian antibiotik. Kita ketahui bahwa pada penderita COVID-19, pada meta-analisis yang dilakukan pada 2019-2020, hampir 90% daripada penderita-penderita di sana adalah mendapatkan antibiotik. Mungkin penderita ini dilihat akan lebih banyak dari 90%, karena pada penderita-penderita ini banyak yang memakai antibiotik sendiri sebetulnya. Jadi mungkin hampir semua penderita ini akan sudah memakan antibiotik, dan inilah faktanya. Kita ketahui bahwa penelitian 2016 bahwa pemberian antibiotik adalah dia yang paling bertanggung jawab di dalam kejadiannya drug resisten. Di luar itu barangkali pemakaian di binatang atau lingkungan atau kadang-kadang transmisi dari kesehatan, tapi adalah kita lihat di sini adalah yang paling banyak adalah pemakaian dari pemakaian melalui human, ini yang paling banyak. Nah, apa yang ditakutkan dari timbulnya resistensi? Seperti yang pernah dilaporkan dari mulai start di tahun 2006 sebetulnya, dan puncaknya adalah di 2010, ini adalah mengenai resistensi carbapenem terhadap Enterobacteriaceae yang kita sebut boleh carbapenase resisten. Selain ini yang paling kita khawatirkan kalau sudah masuk ke fase ini, meskipun mulai 2 hari yang lalu saya kira mulai ada obatnya, golongan Avibactam, tapi masalahnya akan jadi lebih ruwet. Oke, kita bahas mengenai yang pro untuk memberikan daripada antibiotik. Kita lihat tahun 1918 maupun 19, waktu ada di sana adalah pandemi daripada influenza, dan kita lihat di sini bahwa diambil jaringannya, waktu itu diambil jaringannya, kemudian di culture, dan ternyata yang tumbuh dari culture-nya adalah kurang dari 5%. Kurang dari 5%. Jadi hampir 90% di culture itu tumbuh Streptococcus pneumonia, Streptococcus hemolyticus, dan Staphylococcus aureus. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kita lakukan lagi biopsi. Mereka lakukan lagi biopsi, dari darah dan dari cairan pleura. Tapi yang tidak tumbuh itu hanya sekitar 20%. 80% adalah tumbuh seperti kuman-kuman Streptococcus pneumonia, Streptococcus hemolyticus, Staphylococcus, dan kuman-kuman yang lainnya. Jadi kelihatan daripada kejadian 2019 di sini bahwa sekunder infeksi, koinfeksi maupun sekunder infeksi cukup banyak. Selain kita lihat pandemi 2009, yaitu untuk H1N1. Kita lihat pada kasus yang fatal, kasus yang berat, dan yang kasus di rumah sakit. Ini kira-kira sekitar 20% kejadian infeksinya. Dan kemudian kalau kita lihat lagi dari kejadian infeksi itu, ternyata Streptococcus pneumonia adalah yang terbanyak. Makanya pada saat itu adalah mulai timbul bahwa sebetulnya adalah vaksinasi dengan Streptococcus pneumonia ini adalah penting sekali, pneumococcus vaksinasi ini. Ini kejadian 2009. Jadi kalau kita lihat perjalanannya dari mulai tahun 1920 sampai kira-kira 2010 di antara pandemi influenza ini, selalu yang mendominasi adalah kuman-kuman gram positif, yaitu Streptococcus pneumonia, Staphylococcus aureus, dan Streptococcus pyogenes. Nah, kita lihat lagi waktu MERS, ini kejadian di Saudi. Meta-analisis di sana menunjukkan waktu ini kejadian, kalau nggak salah di 2017
di 2017, dan di sini kira-kira ada 20% kejadian daripada secondary infection. Nah, jadi kalau kita evaluasi kelihatan antara hubungan co-infection pada virus, co-infection bakteri pada virus pneumonia ini, memang kita bisa mulai memikirkan adalah satu, bahwa kejadian sekunder infeksi yang jelas ditunjukkan pada kasus-kasus yang berat. Tapi kita harus waspada juga pada kasus-kasus yang ringan, ataupun kasus yang dirawat di rumah sakit, maksudnya yang tidak dirawat dan dirawat di rumah sakit, sebetulnya adalah jumlahnya akan jauh lebih banyak daripada yang jauh lebih banyak kejadiannya infeksinya daripada yang kita lihat. Nah, kenapa? Di sini mungkin reasonnya adalah, satu adalah tidak mudah mengambil culture pada saluran pernafasan yang bawah. Dan yang kedua, bahwa kuman-kuman di saluran nafas bawah itu, seringkali kumannya jenisnya sama dengan yang terkolonisasi di daerah nasofaring. Dan yang ketiga, kita harus patut pikirkan bahwa pemberian antibiotik sebelumnya itu akan mempengaruhi pengambilan culture ini. Ya, kita lihat di sini meta-analisis kejadian COVID-19 yang ada yang di Eropa, ada yang di Amerika maupun di Cina. Kita lihat bahwa angka kejadian bakteri infeksi di sini adalah relatif rendah, kurang lebih ya sekitar di bawah 20%. Hal itu memang kalau untuk co-infection adalah jumlahnya kira-kira di bawah 5%. Ya, tapi sebetulnya kalau pada kasus-kasus yang berat, bahwa jumlahnya adalah mungkin melebihi sekitar di atas 20%. Ya. Kalau kita lihat kuman-kumannya di sini, kita lihat gambaran kuman yang meta-analisis yang kejadian COVID-19 di Cina. Kelihatan yang paling banyak adalah selalu Streptococcus pneumonia. Yang kedua adalah Klebsiella, dan ketiga Haemophilus influenza. Yang menarik di sini, hati-hati, ada Aspergillus. Ya, di samping Epstein-Barr dan Coli dan yang lain-lain, itu kita perlu perhatikan pada kasus ini. Kita lihat bahwa kejadian bahwa koinfeksi itu terutama akan terjadi pada waktu 1-4 hari daripada onset. Yang selanjutnya, di sini mungkin penderita sudah masuk di rumah sakit, dan kejadian itu akan mungkin mulai terjadinya adalah secondary infeksi. Sekarang kalau kita tahu faktanya bahwa jelas bahwa di sini ada infeksi, kemudian kita harus hati-hati pemberian infeksi, karena kadang-kadang statistik bisa menyesatkan kita bisa underestimate. Tapi kalau kita pemberian pun kita juga bisa hati-hati akan memberikan adalah overuse. Jadi bagaimana sebetulnya pemberian yang rasional? Jadi kita harus menyeimbangkan antara yang satu, kalau bisa memberikan antibiotik yang inadequate, risikonya adalah angka kematiannya yang tinggi. Tapi kalau kita misalnya terlalu overuse, akan timbul resistensi. Jadi di sini bahwa pemberian antibiotik ini kita arahkan harus bijaksana. Ya, jadi apakah ada petunjuk untuk cara memberikan di mana antibiotik? Kita lihat dari sisi biomarker. Di sini kita melihat dari procalcitonin. Procalcitonin ini adalah sensitif, tapi dia low specificity. Jadi kalau dia positif, jelas ada infeksi bakteri, tapi hati-hati kalau rendah, masih mungkin ada infeksi bakteri juga. Kenapa hal itu terjadi? Karena sebetulnya bahwa procalcitonin itu dibentuk oleh hormon tiroid, dan pada waktu infeksi virus itu mengeluarkan interferon gamma, dan interferon gamma ini bisa menekan procalcitonin, sehingga seringkali bahwa gambaran procalcitoninnya itu belum muncul, tapi sebetulnya pasien tersebut sudah ada infeksi. Jadi di sini kita harus wise di dalam menilai kesan klinis daripada penderita tersebut. Ya, slide. Oke. Nah, marker yang kedua barangkali bukan marker, saya kira patokan urutan untuk supaya kita bisa bijaksana di dalam pemberian antibiotik. Kita bisa menilai dari beratnya daripada penyakit. Ya,
kita ambil di sini sekarang salah satu adalah penyakit yang berat. Ini saya ambil dari sepsis campaign yang untuk coronavirus di 2019 ini. Yang kita lihat sesudah ABC, kita harus memberikan adalah antibiotik empirik. Ya, antibiotik empirik sesuai dengan barangkali gimana situasi daripada penderita tersebut. Ya, jadi kita harus lihat penderita ini infeksinya, apakah infeksi ini datangnya dari komunitas, apakah ini infeksinya daripada nosokomial. Ya, ini tentu saya kira approach daripada antibiotiknya agak berbeda. Dan kemudian sesudah itu, ya kita nilai apakah empirik ini kita evaluasi selama 3-5 hari. Sebelumnya sesudah memberikan antibiotik kita ambil culture-nya. Kalau sesudah 3-5 hari bahwa betul sama cocok dengan kumannya, yaitu kita langsung deeskalasi. Tapi kalau gagal, tentu kita harus terevaluasi lagi di dalam pengobatan. Nah, hati-hati. Kalau pada keadaan-keadaan tertentu di mana pasien sudah dalam keadaan di rumah sakit, risiko untuk kejadian sekunder infeksi daripada healthcare ini sangat besar, seperti hospital pneumonia, ventilator pneumonia, complicated urinary tract infection atau catheter related bacterial CSBI related infection, ya. Jadi kita harus hati-hati bahwa infeksi sekunder, dari sebab kalau ini terjadi, tentu kita masalahnya bahwa saya kira kita bisa sudah melewati ESBL atau kadang-kadang di fase sudah di atas ESBL, karena kita sudah menghadapi adalah hospital infeksi di sini. Oke. Apalagi yang diperlukan sebetulnya di dalam pemberian antibiotik ini, tentu yang penting adalah juga peta kuman. Supaya peta kuman itu kenapa situasinya kan lain. Di rumah sakit A dengan B dengan C itu lain. Jadi apakah ini peta kuman situasinya di community maupun di hospital tentu agak lain, dan kita harus kalau bisa menyesuaikan pemilihan antibiotik itu adalah sesuai dengan peta kuman. Dan yang kedua adalah penting sekali di tiap rumah sakit, di tempat perawatan yang COVID ini saya kira harus punya antibiotik guideline. Ya, ini yang saya sangat menarik. Saya ambil slide ini dari PPRA. Yang saya menarik bahwa di sini adalah rupanya lebih banyak gram negatif daripada gram positif. Ya, kurang lebih kalau resistensinya adalah hampir sama, tapi sebetulnya yang menarik di sini adalah kok di sini gram negatif lebih banyak. Terakhir saya baca laporan juga yang baik dari Diponegoro maupun dari RSTM, kelihatannya yang terbanyak adalah justru Klebsiella coli, baru Staphylococcus streptococcus. Ya. Ini menarik sekali dan kita patut pertimbangkan di dalam pemberian empirik antibiotik. Ya, jadi penentuan kita harus punya bahwa antibiotik guideline, saya kira. Kita salah satu ambil daripada antibiotik guideline yang ada di literatur. Pertama adalah untuk pasien-pasien yang tidak dirawat pada komunitas acquired pneumonia. Di sini kalau pasiennya tidak ada pseudomonas dan tidak ada MRSA, di sini cukup dengan amoxicillin, doxycycline maupun macrolide. Ya, di sini maaf kalau saya pribadi sebetulnya kalau saya terjemahkan, saya biasanya hampir jarang pakai doxycycline tersebut untuk infeksi saluran nafas tersebut. Ya, tapi ini adalah guideline yang saya kira yang terakhir yang dipublish di Amerika 2019. Ya, kalau ada comorbid, biasanya kombinasi antara amoxicillin clavulanate dengan cephalosporin atau cephalosporin dengan macrolide atau doxycycline, atau bisa single monoterapi dengan respiratory quinolone yang bisa levo atau moxi. Ya. Baik, kalau untuk pasien yang dirawat, ya, kalau pasiennya adalah tidak berat, kita bisa gabungan antara beta-lactam dengan macrolide dan atau single pakai respiratory quinolone, yaitu bisa levo maupun moxi. Tapi hati-hati kalau pada kultur kita mendapatkan misalnya ada Pseudomonas. Ya, untuk Pseudomonas saya kira treatmentnya adalah khusus, ya toh.
Nah, beta-lactam yang kita pakai, kita bisa ampicillin sulbactam. Saya kira di sini ampicillin sulbactam itu kebetulan ada di BPJS dan harganya cukup murah. Saya kira bisa kita pakai dengan cephalosporin generasi ketiga, itu juga cukup, ya. Sedangkan kinolon kita biasanya pakai adalah golongan levo. Kemudian kalau misalnya ada pseudomonas di sini tentu kita pakai ceftazidime, ya atau cephalosporin generasi ketiga. Saya kira cephalosporin generasi keempat saya kira, ya. Cefivim atau Cefirom saya kira kita bisa pakai karena dia bisa coverage dari pseudomonas, ya. Kemudian pada keadaan yang berat kita langsung digabungkan. Ini hampir sama dengan ATS guideline yang terakhir 2019, beta-lactam plus macrolide atau beta-lactam plus kinolon, ya. Selain, ya, ini barangkali untuk yang dirawat. Kalau yang untuk dirawat, kalau misalnya risiko untuk kematian adalah rendah dan kemudian faktor untuk MRSA-nya kecil, kita bisa pakai piptazilin azobactam, ya, atau pakai cefivim, ya, tapi kita lihat dosisnya itu tinggi, 3 kali 2 gram, dan levo 750 mg, ya, atau juga pakai carbapenem, imipenem, atau meropenem. Yang kedua adalah sebetulnya tidak ada risiko kematian, tapi bedanya di sini ada MRSA. Di sini barangkali hanya ditambahkan dengan obat-obat untuk MRSA, vancomycin dan linezolid. Ingat di sini tidak pernah dianjurkan dipakai seperti tigecycline di guideline ini. Saya cukup mengerti bahwa kenapa nggak dipakai. Dan yang kedua adalah di sini bahwa kalau misalnya agak berat di sini sebetulnya levo cipro pun bisa dipakai sebetulnya pada hospital pneumonia ini. Ya, dan ini kalau misalnya risiko kematiannya adalah tinggi, ya, kita memberikan antibiotik adalah 2 di antara antibiotik yang nanti kami sebutkan, tapi tidak boleh gabungan beta-lactam dengan beta-lactam. Bisa pipta dengan cefivim, ya, ini adalah beta-lactam, kemudian bisa kinolonnya, levo maupun cipro, carbapenemnya bisa imi maupun meropenem, digabung dengan aminoglycoside. Jadi kita harus gabung aminoglycoside plus carbapenem atau kinolon plus carbapenem dan ditambah dengan obat-obat untuk MRSA seperti vancomycin maupun oxazolidin, saya kira di sini linezolid, ya. Ya, jadi kalau kita ulas di sini sebetulnya apa sih tujuannya pemberian antibiotik? Pertama adalah kita sebetulnya menentukan pemberian antibiotik itu yang secara jelas, secara empirik, yang harus kita perhitungkan dengan keadaan klinis daripada seseorang. Dan jangan dilupakan adalah peta kuman resistensi maupun guideline. Lakukan culture, kalau sudah didapatkan culture langsung diekskalasi, dilakukan definite terapi. Tapi jangan dilupakan juga harus dievaluasi sesudah kita memberikan deeskalasi selama 1 minggu harus dievaluasi. Karena kemungkinan bahwa kuman-kuman yang ada di kultur itu sesudah itu kita bisa bersihkan. Sedangkan komorbid penderitanya misalnya masih tetap dalam ventilator dan segala. Jadi kita tidak boleh terlalu lama untuk melakukan deeskalasi. Ya, jadi sebagai kesimpulan bahwa hati-hati pada pasien ini pada pasien dengan COVID ini kita harus dipertimbangkan bahwa kemungkinan daripada co-infection maupun secondary infection ini akan tetap ada. Kedua adalah tujuan pemberian daripada antibiotik pada COVID-19 itu adalah yang pertama kita harus menentukan tujuan yang jelas, kedua adalah kita harus memilih antibiotik yang harus jadi pilihan kita, kemudian lakukan culture, lakukan deeskalasi, dan terakhir evaluasi. Sekian, terima kasih Dr. Robert. Jelas. Sudah.
Sebagai reminder untuk sejawat yang hendak menyampaikan pertanyaan diskusi, baik untuk Prof. Herdiman maupun untuk Dr. Kitchen nanti dapat menuliskan pertanyaan pada kolom Q&A, nanti akan saya bacakan dan saya kompilasi di akhir dari prestasi. Selanjutnya saya sampaikan kesempatan pada Dr. Lee Kitchen untuk menyampaikan materi dengan judul Strategy of Treating MDRO Infection in COVID-19, Utilization of the Old Drug. Waktu 25 menit, saya persilahkan Dr. Kitchen untuk menyampaikan materinya. Dr. Kitchen suaranya belum kedengaran. Ini ya, mengenai antimicrobial resistant. Jadi yang dimintakan pada saya dari panitia adalah membicarakan mengenai strategi pengobatan untuk multi-drug resistant organism atau patogen resisten ya pada kasus-kasus COVID ya. Nah, kita akan membahas strateginya pada obat-obat yang kita punya ya. Karena ada obat-obat baru, tapi obat-obat yang lama juga masih menjadi tulang punggung kita dalam pengobatan. Ya. Jadi bagi teman-teman atau sejawat yang menangani COVID, saya kira penanganan infeksi sekunder ya seperti yang tadi dibahas oleh Prof. Herdiman, dan khususnya patogen-patogen yang resisten, ini yang menjadi masalah kita ya dalam penanganan COVID selain penanganan virusnya sendiri. Nah, pertama saya akan membawakan satu ilustrasi kasus ya. Ini suatu real case ya, kasus yang nyata yang ditangani ya. Kasus COVID confirm case ya, wanita 49 tahun. Ini wanita ini dengan komorbid ya, diabetes dan hipertensi ya, ini kita sering dapatkan. Nah, ini masuk dirawat pada hari ke-6 sudah mengalami sesak napas dan demam ya selama 6 hari. Kita lihat di sini gambaran CT scan jelas sekali, ada gambaran ground glass opacity ya, gambaran yang khas pada COVID-19, dan juga disertai gambaran crazy patch ya yang begitu tebal-tebal. Ini pada kasus yang lebih berat ya, pada kasus COVID seperti ini. Nah, pasien ini memang ada overweight karena diabetesnya ya, kondisi hemodinamik stabil, tetapi memang saturasi oksigen sudah turun. Ini masuk dalam kategori kasus pneumonia COVID yang berat ya, karena tidak harus memerlukan oksigen yang cukup banyak, 8 liter untuk mencapai dengan non-repeating mass untuk mencapai saturasi 95%. Kita lihat khas pada gambaran laboratorium, leukositnya normal ya. Kadang-kadang kita menemukan juga trombositopenia, tapi ini tidak ditemukan di sini. CRP pada kasus yang berat ya, pada COVID yang berat memang CRP-nya akan tinggi sekali ya, mencapai angka lebih dari 100 ya. Tapi kebanyakan procalcitonin hanya meningkat sedikit ya, jarang meningkat sampai tinggi sekali. Dan disertai dengan peningkatan D-dimer karena memang pada COVID terjadi aktivasi koagulasi di mana salah satunya akan menimbulkan risiko trombosis ya dan emboli paru ya. Nah, kita lihat di sini pada perawatan awal ya, ronsen pertama tidak terlalu banyak, tapi ketika 2 hari ya dirawat, ini cepat sekali ya, ini jarak 1 hari, infiltratnya bertambah dan pasien pada hari ketiga ini jatuh dalam kondisi gagal napas ya, sehingga memerlukan ventilator dan pasien dimasukkan ke dalam ICU ya. Pasien sudah mendapat antiviral, yaitu kita menggunakan favipiravir ya dengan dosis loading ya 1.600 mg dilanjutkan 2 kali 600. Dexamethasone sudah diberikan 6 mg per hari dan diberikan antibiotik dosis antibiotik kombinasi broad spectrum ya, karena kasusnya demikian berat, diberikan meropenem dan levofloxacin ini untuk mencakup memang pada kasus pneumonia yang berat ya, pneumonia berat. Dan selain itu juga karena kondisi dengan dexamethasone dalam waktu 2 hari tetap kondisi berat sekali, diberikan IVIG dan diberikan profilaksis heparin untuk tromboembolinya. Nah, kemudian ya pasien rupanya setelah diberikan IVIG dan steroid ini membaik ya, infiltratnya bisa berkurang. Nah, tetapi pasien pada hari ke-10 perawatan mengalami demam lagi ya, demam tinggi ya, gigil ya, dan hemodinamiknya nggak stabil ya. Jadi gambarannya tekanan mulai turun. Nah, di sini kultur darah diambil ya, dan antibiotik diberikan
empirik dilakukan eskalasi karena kultur waktu itu belum didapatkan. Diberikan tigecycline ya dengan dosis loading 100 mg dan diberikan dosis lanjutan 2 kali 50 dan meropenem dinaikkan dosis besar 2 gram tiap 8 jam dengan prolong infusion ya. Nah, kemudian ternyata pada hasil kultur setelah didapatkan ternyata kulturnya tidak tumbuh, hanya didapatkan kandida. Nah, kultur darah akhirnya didapatkan gambaran Klebsiella pneumoniae yang resisten dengan semua antibiotik kecuali hanya dengan amikasin yang sensitif. Meropenem pun tidak sensitif, dia hanya intermediate, dan tigecycline pun hanya intermediate ya. Nah, akhirnya tigecycline di stop dan amikasin diberikan. Di sini diberikan kombinasi dengan meropenem ya, dan juga fluconazole diberikan. Dan pasien ini akhirnya memang perbaikan ya. Setelah 12 hari pengobatan, kita lihat di sini ronsennya walaupun masih ada infiltrat dan dia survive ya, dan saat ini pasien sudah bisa pulang ya dari perawatan. Jadi apa yang kita lihat pada kasus ini, memang penanganan COVID ya, memang pada awalnya kita menghadapi tadi sudah disebutkan kondisi infeksi virus yang kemudian berubah menjadi infeksi kondisi inflamasi pada parunya. Nah, tapi kemudian kita menghadapi permasalahan infeksi bakterial ya karena kondisi pasien. Nah, kemudian kita menghadapi infeksi-infeksi yang resisten ya, termasuk MDRO seperti ini ya. Nah, kita ini yang hadapi ya kondisi yang disebut dengan infeksi sekunder pada COVID ya. Kita bertanya ya, kenapa memang pada kasus COVID ini rentan sekali ya terjadinya infeksi sekunder ya, terutama pada kasus COVID yang berat ya. Apa perbedaan antara co dan secondary infection ya? Dan juga apakah ada patogen yang memang berbeda antara co dan secondary infection, dan adakah suatu faktor risiko pada kasus-kasus dengan kasus COVID dengan terjadinya kasus-kasus MDRO ya, atau patogen yang resisten ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa pada infeksi COVID di sini memang awalnya dimulai dengan suatu infeksi virus ya. Nah, tetapi pada kasus-kasus yang bisa meregulasi sistem imunnya ya. Nah, ini akan terjadi respon imun yang baik di sini ya. Di sini tentu saja yang diaktifasi adalah imunitas seluler, di mana sel T dan sel B ini memproduksi antibodi yang bisa menetralisasi virus ya, sehingga pasien akan membaik dan mengalami recovery ya. Tapi pada sebagian kasus di mana imun respon tidak adekuat, di sini justru di sini terjadi overaktivasi ya daripada imunitas seluler, dalam hal ini adalah sel T dan sel natural killer. Nah, sehingga terjadi apa yang disebut dengan cytokine storm ya. Ini yang dialami pada kasus tadi yang berat, di mana infiltrat bertambah secara cepat ya, CRP meningkat begitu tinggi dan pasien masuk dalam kegagalan pernapasan. Nah, inilah yang menjadi pada kasus yang berat. Tetapi pada kasus infeksi berat COVID seperti ini suatu saat akan terjadi kelelahan daripada sel-sel imun ya. Kalau kita lihat di sini, disregulasi ini terjadi apa yang disebut dengan kondisi imunosupresi ya. Nah, imunosupresi seperti ini pada kondisi COVID yang lebih lanjut, tadi ini yang menimbulkan risiko terjadinya infeksi sekunder, dan juga pada kasus-kasus yang berat yang sudah mengalami yang memiliki faktor risiko, dapat terjadi infeksi yang disebabkan karena patogen resisten atau MDRO ya. Nah, kita lihat pada kasus influenza ya, di sini pada kasus awal infeksi, di sini memang sistem imun ya akan bergerak ya untuk mengclearance daripada virus ya. Di sini ada makrofag, ada fagosit. Tetapi pada kondisi yang lebih lanjut di sini terjadi penekanan daripada sistem imun di sini ya. Kita tahu sel-sel imun akan menurun, sehingga terjadi yang kedua adalah infeksi bakterial ya. Ini yang menjadi sebab kenapa pada kasus-kasus post infeksi virus rentan atau prone sekali terjadinya infeksi bakterial atau sekunder infeksi. Nah, ini sudah tadi disampaikan pada Prof. Herdiman bahwa kita menghadapi kondisi infeksi sekunder justru di minggu-minggu kedua di sini. Tetapi pada koinfeksi pada pasien-pasien dengan komorbid mungkin bisa terjadi sebelum 2 minggu ya. Tapi pada secondary infection ini
kita menghadapi kasus umumnya di minggu kedua atau minggu ketiga, dan ini yang memang bermasalah, yang bisa menyebabkan pasien mengalami kematian selain akibat terjadinya gagal organ karena COVID-nya sendiri. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan juga, memang koinfeksi memang secara studi dikatakan rendah ya, hanya 3,5% ya. Ini tadi dari hasil meta analisis yang sudah disampaikan Prof. Herdiman juga, dari 24 studi yang mencakup 3.000 pasien, dan infeksi sekunder ini dialami pada 14,3% pasien ya. Tapi memang kenyataannya kita seringkali banyak sekali menggunakan antibiotik, sehingga kita kasus-kasus menggunakan antibiotik lebih dari 70% ini digunakan antibiotik pada pasien-pasien dengan COVID ya. Nah, kita lihat di sini pada artikel ini ya, ini juga meneliti ya secondary infection pada kasus-kasus COVID. Rate-nya memang berbeda untuk kasus yang sedang, kasus yang berat, dan kasus kritikal. Pada kasus kritis ini bisa meningkat hingga 35% ya, dibandingkan pada kasus yang sedang atau kasus ringan mungkin tidak signifikan, hanya 3,9% ya. Dan ini berbeda bermakna menurut derajat dan beratnya. Jadi dengan kata lain, kita mesti hati-hati kalau semakin berat kasus COVID yang dihadapi, ini risiko terjadi infeksi sekunder ya, ini akan semakin besar, dan kita memang harus atau perlu mempertimbangkan pemberian antibiotik ya pada kasus-kasus yang berat pertama. Dan memang salah satunya infeksi sekunder ini memang berkontribusi pada terjadinya kematian ya. Ini penelitian yang tadi disebutkan di Wuhan, risiko terjadi kematian ya pada kasus ini berhubungan dengan peningkatan prokastonin ya, bisa mencapai 13 kali ya risiko peningkatan risiko kematian akibat sekunder infeksi yang terjadi pada COVID. Jadi walaupun insidennya tidak terlalu besar, tetapi kalau terjadi infeksi sekunder khususnya pada COVID yang berat, ini bermakna sekali akan berkontribusi pada terjadinya kematian. Nah, kita lihat di sini memang perbedaan antara koinfeksi dan sekunder infeksi ini berbeda ya, bahwa koinfeksi ini terjadi pada awal sehingga kumannya adalah umumnya kuman yang berasal dari komunitas, sedangkan pada kasus-kasus sekunder yang terjadi pada perawatan minggu kedua atau minggu ketiga, ini sangat mungkin infeksinya disebabkan oleh kuman-kuman rumah sakit ya. Di mana di sini kuman-kuman MDR ya atau multidrug resistant menjadi sangat mungkin terjadi, mungkin menginfeksi dibandingkan pada kasus koinfeksi. Dan di sini kasus-kasus koinfeksi seringkali memang banyak laporan yang disebabkan karena infeksi virus lain selain COVID ya, seperti influenza, ya parainfluenza dan lain-lain, dan juga kuman-kuman atipik ya. Nah, sedangkan pada kasus infeksi sekunder ini lebih disebabkan karena kondisi pasien yang mengalami kompromis ya, selain bakteri. Jangan lupa kita juga bisa menghadapi kasus PCP ya, ini karena kondisi imunsupresi, infeksi jamur, dan juga CMV ya, pada kasus-kasus yang setelah diberikan antibiotik tidak respon dan infiltratnya masih terus bertambah. Nah, ini juga tinggal disampaikan bahwa memang distribusi daripada kasus koinfeksi ini sangat banyak ya. Ini satu penelitian yang diambil dari sekret saluran napas, kemudian diperiksa secara dengan PCR. Memang terutama adalah bakteri-bakteri yang berasal dari komunitas kalau pada pasien-pasien dengan koinfeksi seperti Streptococcus pneumoniae dan Klebsiella pneumonia. Tapi bisa juga berbagai virus ini menyertai ya. Seperti influenza, parainfluenza, kuman-kuman atipik ya, termasuk juga cytomegalovirus walaupun ini jumlahnya tidak terlalu besar. Ya. Nah, kita lihat di sini memang pada infeksi bakterial ya, koinfeksi ini kuman-kuman atipik seperti Mycoplasma pneumoniae ini menjadi patogen yang penting ya, yang menyertai infeksi daripada COVID selain infeksi bakterial ya, seperti Klebsiella, Streptococcus dan lain-lain, dan juga berbagai virus ya yang seringkali juga memperberat kondisi COVID ya, ya seperti influenza A, influenza B, parainfluenza dan lain-lain. Ya. Ini adalah suatu meta-analisis ya, yang melihat bagaimana kontribusi dari infeksi virus dan atipika patogen pada kasus COVID ya. Ini dari berbagai laporan dikompilasi, ini berkisar antara 8 hingga 12% ya, di sini sekitar 12%.
Nah, kemudian juga ada satu systematic review kembali yang menggabungkan berbagai studi tersebut ya. Ini overall ya, pada kasus yang berat itu antara kasus yang keseluruhan ada 3 sampai 8%, tetapi pada kasus yang berat ini meningkat 8 hingga 14% ya. Dan ini akan meningkatkan risiko mortalitas 5,8 kali ya, lebih tinggi, hampir 6 kali lebih tinggi dibandingkan pada pasien-pasien yang tanpa terjadinya koinfeksi. Jadi dengan kata lain pada kasus koinfeksi kita mesti hati-hati juga ya, kalau pasien COVID ini perlu diidentifikasi atau perlu dipertimbangkan kemungkinan adanya infeksi dari kuman atipik ataupun virus ya, terutama pada kasus-kasus yang berat ya. Nah, saya akan masuk pada MDR ya. Jadi kalau kita sebut MDR tadi adalah definisinya patogen yang resisten ya pada lebih dari 3 kelas antibiotik ya. Minimal 1 antibiotik dari 3 kelas tersebut ya, disebut dengan MDR. Tetapi kalau resisten terhadap semua antibiotik ya, tapi hanya 1 aja atau 2 yang tidak resisten ya, biasanya colistin atau tigecycline saja, ini disebut dengan SDR. Tetapi kalau semua ini sudah resisten ya, semua ini disebut dengan PDR atau conduct resistant ya. Ini definisi dari Magiorakos ya, yang sudah kita kenal. Dan kita lihat memang ada faktor-faktor risiko pasien untuk terjadinya infeksi dari kuman-kuman MDR ya. Terutama adalah lama perawatan ya. Jadi kalau pasien COVID memang lama perawatan kita lihat pada kasus yang berat, terutama di ICU, pasti lebih dari 2 minggu ya. Belum lagi kondisinya dia kalaupun mereda, dia harus weaning ya. Untuk recovery lebih dari 2 minggu. Nah, ini akan menjadi risiko besar terjadinya infeksi MDR ya. Juga pasien umumnya dipasang dengan banyak kateter ya, central venous catheter, urin catheter, nasogastric tube dan seterusnya. Ini akan meningkatkan. Kemudian penggunaan antibiotik juga memang sudah banyak penggunaan yang broad spectrum seperti ini juga akan meningkatkan. Di samping memang juga kondisi pasien sendiri yang sistem imunnya yang sudah menurun, ditambah lagi dengan adanya mungkin komorbid ya, kondisi-kondisi lain yang berat. Nah, ini akan meningkatkan risiko terjadinya MDR ya, MDRO. Nah, ini penelitian kami juga ya, untuk meneliti MDR. Waktu itu dilakukan studi retro ya, case control study di sini. Memang jumlahnya tidak terlalu banyak membandingkan antara MDR dan non-MDR. Kita lihat memang pada penelitian tersebut yang paling berperan adalah perawatan di ICU ya, di samping penggunaan antibiotik dan juga penggunaan device ya, atau alat-alat yang digunakan seperti ventilator ataupun pemasangan CVC ya. Jadi ini semua memang kita dapatkan pada pasien-pasien yang dirawat di ICU termasuk pada kasus COVID yang berat. Dan kita lihat di sini memang resisten terhadap karbapenem ini menjadi masalah ya. Dan kita lihat kuman-kuman yang resisten terhadap karbapenem, kita lihat di sini adalah E. coli, Klebsiella pneumonia, Enterobacteriaceae yang lain, kemudian Pseudomonas, termasuk juga Acinetobacter baumannii ya. Ini yang menjadi kuman yang sulit sekali diobati, dan kalau pasien memang terkena Acinetobacter baumannii ini mortalitasnya akan meningkat ya, karena sulit dalam pengobatan. Kita lihat di sini seperti data dari mikrobiologi FKUI ya, ini dilihat di sini bahwa yang sangat tinggi resistensinya adalah Acinetobacter baumannii. Terhadap karbapenem itu lebih dari 60%, bahkan sampai 70% ini resisten ya. Nah, sedangkan Pseudomonas ini sekitar 40%, dan pada Klebsiella ini sekitar 10-20% ya. Jadi kalau kita lihat kemungkinan kegagalan pengobatan ya pada pasien-pasien yang terkena infeksi Acinetobacter baumannii ini sangat besar ya. Sehingga seringkali pasien terpaksa harus dilakukan eskalasi ya, karena banyak sekali Acinetobacter yang sudah mengalami multi-drug resisten atau pan-drug resisten ya. Nah, kita lihat di sini memang yang menjadi penyebab adalah diproduksinya karbapenemase oleh bakteri ya. Bahwa karbapenemase adalah enzim yang memotong antibiotik karbapenem ya. Ini memang dikoding oleh gen dalam plasmid ya, yang ditransmisikan oleh bakteri ya. Jadi bisa berpindah dari satu bakteri ke bakteri lain ya. Jadi kalau bakteri satu membawa plasmid tapi bakteri lain tidak, plasmid ini bisa berpindah ya.
ini terjadi perpindahan ini di dalam lingkungan, ya. Banyak yang menghipotesiskan bukan terjadi di tubuh, tapi di dalam lingkungan, misalnya di lingkungan peternakan, lingkungan-lingkungan yang banyak sekali bakteri di sana yang terekspos atau terpapar dengan antibiotik. Nah, kita lihat di sini pada KPC di sini, terutama pada Enterobacteriaceae dan Klebsiella pneumoniae, ini membawa enzim KPC. Nah, sedangkan pada Enterobacteriaceae yang lain ada juga yang membawa NDM, ya, FIM dan IMP, ya. Dan pada Pseudomonas ini membawa gen MBL, ya. Dan satu lagi Acinetobacter ini membawa gen OXA. Ya. Jadi gen-gen ini sama-sama memproduksi, mengkoding pembentukan enzim carbapenemase, ya. Sehingga kalau kuman-kuman ini diberikan atau diterapi dengan carbapenem, ini pasti sudah tidak berespon, ya, karena enzim ini akan memotong dan menginaktivasi dari antibiotik yang diberikan, ya. Nah, bagaimana kita mengatasi, ya, resisten gram negatif ini, ya? Nah, kita lihat di sini, kita tahu Pseudomonas yang tadi memproduksi carbapenemase, kita bisa pertimbangkan pemberian misalnya colistin, aminoglikosida, fosfomisin, dan askleronat untuk Pseudomonas, ya. Tapi untuk Enterobacteriaceae seperti Klebsiella, ya, colistin masih bisa, ya. Kemudian tigecycline ini dan juga fosfomisin, ya. Nah, tapi untuk Acinetobacter baumannii, colistin dan tigecycline ini menjadi pilihan di samping sulbactam dan aminoglikosida. Jadi bergantung sekali dari hasil kultur yang dapatkan. Kita lihat kalau kumannya apa dan dia resisten terhadap carbapenem, mungkin ini yang menjadi pilihan-pilihan kita, ya, untuk menterapi kuman-kuman yang multidrug resisten tersebut. Nah, ini adalah suatu studi, ya, yang melihat efek sinergistik, ya, daripada antimikroba, khususnya polymyxin atau colistin, ya, pada kasus-kasus MDRO di sini, ya. Jadi polymyxin di sini atau colistin ini umumnya diteliti pada kombinasi dengan beta-lactam, dalam hal ini adalah carbapenem, ya. Mereka menggunakan checkerboard atau menggunakan time killing, ya, kurva untuk menilai itu, ya. Kita lihat di sini, ya, kombinasi dengan colistin yang sensitif dan carbapenem yang resisten di sini, ya. Jadi kita sering masih menggunakan colistin yang sensitif dan carbapenem yang memang sudah R di hasil kultur. Ini masih bisa memberikan efek sinergistik 55-71%, ya, secara in vitro. Nah, kemudian juga kalau dua-duanya R, misalnya colistin sudah resisten, carbapenem resisten, ini juga masih bisa berefek 14-43%, ya, dalam kombinasi kedua-duanya. Jadi memang keduanya, colistin dan carbapenem ini memberikan efek sinergistik, ya. Dan di antara golongan carbapenem yang paling baik memberikan efek sinergistik ada doripenem, ya. Kemudian diikuti meropenem dan imipenem. Jadi kalau kita mau pilih misalnya, mungkin doripenem dan meropenem itu bisa kita optimalkan, ya. Di samping juga memang kalau nggak ada imipenem bisa kita gunakan, ya. Nah, kombinasi antara polymyxin, ya, dengan beta-lactam yang lain kurang baik, ya. Misalnya mau gunakan dengan misalnya streptazidim atau yang lain, sebaiknya jangan diberikan, ya, kombinasinya. Ini kita hindari. Tigecycline masih memberikan efek sinergistik tapi dengan dosis yang lebih besar, ya. Itu 400 mg per hari secara in vitro. Colistin dan rifampicin, ya, untuk gram positif, vancomycin, daptomycin ini juga bisa memberikan efek, ya. Di samping juga levofloxacin dan juga fosfomisin, khususnya untuk kasus NDM, ya. Kasus NDM ini ada kasus yang KPC, ya, Klebsiella pneumoniae, ya, penghasil NDM, ya, penghasil carbapenemase. Nah, ini penelitian pada manusia, ya. Kita lihat di sini pada kasus KPC, Klebsiella pneumoniae yang menghasilkan carbapenemase. Umumnya pemberian kombinasi ini memberikan hasil yang baik, ya. Dengan di sini bisa diberikan kombinasi tigecycline dengan colistin atau carbapenem dengan colistin, ya, atau polymyxin yang kita ada di sini. Ini memberikan efek yang baik khususnya pada KPC, ya. Nah, bagaimana dengan Acinetobacter? Acinetobacter juga demikian. Di sini penelitian yang menggunakan kombinasi dengan rifampicin, kombinasi dengan fosfomisin, ya, kombinasi dengan carbapenem, sulbactam atau tigecycline, ya, maupun kombinasi dengan
yang resisten ya, dengan agen-agen resisten termasuk karbapenem yang sudah resisten di hasil kultur, ini juga memberikan efek yang positif juga ya. Di samping juga dengan tigecycline ya. Jadi kita bisa memilih kombinasi-kombinasi ini khususnya pada yang sudah R misalnya, kita kombinasikan kolisin dengan agen lain, antibiotik lain, ini membantu sekali untuk memberikan efek yang positif ya. Jadi mungkin penggunaan kolisin sebaiknya jangan pemberian tunggal ya, pemberian dengan kombinasi. Kalau kita pilih kolisin atau polymyxin, ini akan lebih baik dibandingkan dengan pemberian tunggal. Nah, tetapi untuk Pseudomonas yang dalam hal ini non MDR ya, juga pada kasus non MDR pemberian kombinasi tidak memberikan efek yang lebih baik ya. Jadi sebaiknya kalau kita gunakan tunggal saja ya, misalnya meropenem tunggal atau ceftazidime tunggal, piperacillin tazobactam tunggal, ini dengan dosis yang dioptimalkan, ini akan memberikan hasil yang sama saja dibandingkan kalau kita berikan kombinasi dengan agent lain, ya, khususnya untuk Pseudomonas. Tapi untuk KPC, untuk Acinetobacter sebaiknya kombinasi diberikan. Ya. Nah, pemberian meropenem khususnya untuk optimalisasi ini harus diberikan dengan dosis besar, yaitu dosis 2 gram tiap 8 jam, ya, diberikan dengan infus selama 4 jam. Ya. Kenapa infus selama 4 jam? Karena memang pada golongan karbapenem ini tidak stabil ya. Kalau diberikan infus lebih dari 4 jam. Jadi ICU bisa memberikan dengan syringe pump selama 4 jam, kemudian 8 jam kemudian diberikan lagi dengan 2 gram, diberikan selama 8 jam. Dan ini bisa meningkatkan waktu di atas MIC lebih dari 40% ya. Kita tahu bahwa meropenem ini adalah time dependent antibiotik di mana memerlukan waktu di atas MIC-nya lebih dari 40% ya. Jadi kalau pada yang resisten di mana MIC sudah tinggi, kita perlu meninggikan dosisnya untuk mencapai waktu di atas MIC-nya. Ya. Demikian juga tigecycline. Tigecycline ini dengan parameter area under curve di atas MIC, ini diberikan dengan dosis yang lebih besar, ya, bisa mencapai 100 mg tiap 12 jam. Kita tahu dosis tigecycline adalah 50 mg tiap 12 jam, itu dosis standar, tapi bisa dioptimalkan mencapai dosis 100 mg. Ya. Bahkan kita bisa memberikan loading dulu 200 mg sebelum kita memberikan dosis maintenance. Ya. Fosfomycin yang digunakan untuk MDR ini dosisnya juga tidak menggunakan dosis biasa. Ya. Ini harus diberikan dengan dosis yang besar. Kita tahu per vial dari fosfomycin adalah 2 gram. Ya. Tapi ini berikan 8 gram. Ya. 8 gram atau bahkan bisa mencapai 24 gram tiap 12 jam. Ya. Nah ini harus diberikan dengan dosis yang cukup, dengan dosis yang benar, khususnya untuk MDR ini memungkinkan kita untuk melakukan terapi secara empirik. Tapi saya sendiri lebih menganjurkan kalau untuk kasus-kasus yang berat ya kita mendapatkan hasil berdasarkan kultur ya. Memberikan terapi definit akan lebih baik, terutama untuk pemberian kolisin ya atau pemberian tigecycline. Tapi manakala pasien dalam kondisi yang berat sekali dan tidak stabil, ya hemodinamik tidak stabil, kita terpaksa harus mempertimbangkan pemberian empirik manakala kita sudah memberikan antibiotik dengan broad spectrum, misalnya sudah memberikan karbapenem standar dengan kombinasi, tetapi pasien dan juga biomarker masih menunjukkan perburukan. Ya. Nah inilah kita harus pertimbangkan memberikan. Memang ada beberapa parameter atau scoring lain yang sedang diteliti ya untuk menilai, untuk memprediksi kemungkinan MDR ya, MDRO ini juga bisa kita gunakan, tapi kami sendiri lagi sedang memvalidasi scoring tersebut ya, mana yang lebih baik untuk kita gunakan sebagai acuan ya. Nah misalnya kita lihat diagnosisnya pada kasus bloodstream, kita pilih obat-obat atau antibiotik yang kadarnya tinggi dalam serum ya, misalnya karbapenem, colistin ya. Sedangkan untuk paru, kita pilih yang kadarnya juga tinggi dalam paru. Ya. Nah, juga di intraabdominal, kita bisa pilih tigecycline. Kita tahu tigecycline ini kadarnya tinggi untuk kasus intraabdominal. Dan fosfomycin pada kasus di infeksi saluran kemih. Ya. Jadi, walaupun kita juga bisa pertimbangkan obat-obat tersebut pada infeksi lainnya, tapi ada pilihan-pilihan berdasarkan tempat infeksi. Ya. Nah, walaupun karbapenem ini diberikan pada dosis yang besar, tapi sangat juga bergantung daripada MIC ya. Jadi dosis meropenem biasanya diberikan 3 kali 2 gram hanya bisa ya mengcover
waktu di atas MIC untuk maksimal MIC 32 ya. Jadi kalau MIC-nya sudah sangat tinggi, misal 64, pemberian 3 kali 2 gram ini pun tidak bisa mencakup ya. Demikian juga colistin kalau MIC-nya di atas 2 dan tigeskirin kalau MIC di atas 4 ya. Jadi ini batasan MIC ini tetap penting untuk kasus-kasus MDR ya. Walaupun kita bisa optimalkan, tapi kalau MIC-nya sudah sangat tinggi, kemungkinan pemberiannya akan gagal ya. Jadi misalnya juga fosfomisin itu MIC bisa sangat tinggi, memang bisa mencapai angka 128 kalau khususnya pada fosfomisin, karena dosis yang diberikan juga sangat besar. Nah, kita lihat pada polimixin ini ada dua sediaan, yaitu colistin dan polimixin E ya. Biasa diberikan colismetat, ini colismetat tidak ada di Indonesia ya. Ini adalah suatu produk dari colistin dan polimixin ya. Kita memberikan polimixin ini bukan dalam sediaan oral. Kalau sediaan oral ini tidak diserap, jadi jangan memberikan polimixin yang oral, tapi harus diberikan secara intravena. Ya. Nah, ini digunakan untuk terapi definit, khususnya untuk MDR dan XDR, ya. Pseudomonas dan juga Acinetobacter, ya. Dan ini dikombinasikan seperti tadi. Lebih baik kombinasi dengan carbapenem, piptaso, fosfomisin atau aminoglikosida. Ini untuk meningkatkan efek, ataupun tigecycline, ya, untuk meningkatkan efek daripada polimixin atau colistin. Ya. Ini dosis yang diberikan adalah sekian ya. Ini di drip biasanya adalah waktu 12 jam ya. Nah, satu lagi ini yang juga menarik, obat lama adalah fosfomisin. Kita tahu fosfomisin berada di Indonesia dalam bentuk sediaan IV dan oral ya. Tapi yang kita gunakan adalah fosfomisin IV ya. Kenapa? Karena pada sediaan oral ini hanya digunakan untuk infeksi saluran kemih ya, yang memiliki efek di saluran kemih, tapi tidak memiliki efek cukup baik untuk sistemik ya. Nah, ini spektrum cukup luas, bisa gram positif dan gram negatif. Untuk SBL juga bisa, MDR, Pseudomonas, dan Acinetobacter baumannii. Kita untuk kasus yang ringan, kita gunakan 2 kali 2 gram. Tapi untuk kasus yang berat, ya, MDR, kita harus gunakan dosis optimal antara 16 sampai 24 gram per hari. Ya. Nah, memang ini dosisnya sangat besar, ya. Dan kita tahu memang fosfomisin ini terikat dengan natrium, ya, dengan sodium. Jadi kalau pemberian dosis besar ini harus benar-benar diyakinkan atau dimonitor, kemungkinan terjadi gagal jantung, ya, karena loading natrium yang sangat tinggi ini harus dimonitor. Terutama hati-hati pada pasien dengan gagal jantung, ya. Dan ini kita tempatkan untuk terapi salvage atau terapi sekunder untuk Pseudomonas Acinetobacter yang resisten dan harus diberikan kombinasi dengan polimixin atau carbapenem ya. Dan juga untuk SPL khususnya saluran kemih kita masih bisa menggunakan fosfomisin ya. Dan banyak penelitian menunjukkan bahwa fosfomisin sangat baik di saluran kemih ya. Dan ini untuk systematic review ya daripada fosfomisin intravena ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan untuk lebih baik ya mengkombinasikan dengan fosfomisin. Walaupun secara statistik ini masih belum benar-benar naik, karena di sini masih memotong angka di bawah 1 ya. Ya, tapi memang 1,4 kali kecenderungan lebih baik ya pada hasil systematic review ya. Dan kenapa memang fosfomisin harus diberikan dengan dosis besar ya? Kita lihat di sini memang ini terkait dengan ya MIC daripada kuman terhadap fosfomisin ya. Di mana pemberian ya fosfomisin ini lebih besar harus mencakup waktu di atas MIC daripada kuman ya. Jadi kalau MIC-nya sudah kita pemberian 16 gram ini mencakup 80% ya dari MIC daripada kuman ya. Kalau kita tinggikan 24 gram ini bisa mencakup sampai 95% ya. Jadi kita bisa mencapai efektivitas yang sangat baik kalau kita bisa mencakup waktu di atas MIC. Ditambah lagi kalau kita memberikan kombinasi dengan carbapenem, ini bisa meningkatkan lagi, ya, meningkatkan lagi coverage di atas MIC-nya lebih baik ya pada kombinasi dengan carbapenem. Nah ini memberikan efek sinergistik ya. Jadi kita anjurkan kalau menggunakan dosis mungkin 16 gram, 8 gram tiap 12 jam di drip, atau kita bisa pertimbangkan kalau kita mau berikan dosis besar sampai 24 gram ya, yaitu 8 gram tiap 8 jam ya. Dan memang bukan hanya obat-obat lama, kita juga punya obat baru ya, nanti akan masuk ya untuk carbapenemase yaitu ceftazidime avibactam, ini belum masuk di Indonesia, dan mungkin ceftalosan ini sudah masuk, ini bisa digunakan untuk MDR, Pseudomonas, dan Acinetobacter baumannii,
Di samping kita bisa menggunakan juga tadi strategi optimalisasi menggunakan obat-obat yang lama. Ya. Jadi ini mungkin akhir slide saya. Ya. Pertama, bahwa co dan secondary infeksi ini tidak sering kita dapatkan pada COVID. Ya. Tapi ini akan meningkatkan morbiditas dan mortalitas, terutama pada kasus COVID yang berat. Ya. Pada kasus COVID yang berat, ya, infeksi sekunder dan MDRO ini akan meningkatkan risiko sekunder infeksi, ya, karena kondisi imunosupresi. Ya. Kemudian juga adanya faktor risiko, ya, perawatan di ICU, penggunaan ventilator, dan juga instrumentasi. Ya. Nah, terapi antimikrobial yang adekuat, ya, ini disarankan diberikan pada kasus yang berat, ya, terutama COVID yang berat, dan kita harus sertai juga dengan upaya diagnostik untuk identifikasi patogen, ya, yang adekuat. Ya. Nah, ini penting sekali karena dengan demikian kita bisa mengidentifikasi bakteri dan kita bisa patogen dan kita bisa melakukan deeskalasi, ya, antibiotik. Nah, terapi empirik harus kita pertimbangkan, tapi pada kondisi-kondisi yang khusus. Ya. Kondisinya terutama saya sarankan pada kasus yang berat, kasus yang tidak stabil, dan sudah mendapatkan broad-spectrum antibiotik, mungkin ini kita pertimbangkan. Tapi khusus pada kolistin, ya, mungkin kita pertimbangkan untuk, karena obat ini terakhir, obat ini jangan terlalu mudah kita memberikan secara empirik. Ya. Karena kalau ini risiko terjadinya resisten pada kolistin, kita tidak memiliki obat kembali. Ya, karena ini obat terakhir. Kemudian terapi MDRO ini sebaiknya berdasarkan hasil kultur, ya. Kita bisa berikan monoterapi, ya, tadi pada Pseudomonas, tapi kombinasi khususnya diberikan pada pemberian kolistin atau polymyxin, ya. Dan kita lakukan optimalisasi dari PKPD, ya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan untuk tata laksana MDRO pada kasus COVID. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Lee Ki-chen atas prestasinya yang sangat jelas sekali membuka wawasan kita mengenai bagaimana mengobati MDRO pada kasus COVID-19. Selanjutnya, kami berikan kesempatan pada Ibu Handayani dari PT Meiji untuk bisa menyampaikan materi prestasi, tapi sebelum Ibu Handayani menyampaikan materi, saya ingatkan sekali lagi kepada peserta, harap mengajukan pertanyaan pada kolom Q&A, nanti akan saya kompilasi untuk saya bacakan di akhir sesudah Ibu Handayani menyampaikan prestasi produk antibiotik dari Meiji. Terima kasih. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Dr. Anda Handayani untuk menyampaikan materi. Terima kasih banyak Dr. Robert atas waktunya. Selamat siang kepada Bapak Ibu dokter sekalian. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami dari PT Meiji Indonesia, saya selaku perwakilan itu Handayani, akan melakukan presentasi produk antibiotik yang dipaparkan hari ini adalah tentang Vicilin SX dan Fosmisin. Pertama-tama, PT Meiji mengucapkan banyak terima kasih kepada Petri dan Departemen Tropik Infeksi RSCM. Satu, kepada Ketua PP Petri, Prof. Dr. Suhendro, SPPD KPT Ifinasim. Kemudian yang kedua adalah kepada Ketua Petri Jaya, Dr. Widayat Joko Santoso, SPPD KPT Ifinasim. Dan tentunya kepada yang ketiga, kepada para senior Petri, speaker, moderator, panitia, dan semua peserta yang hadir pada siang ini. Atas kesempatan yang telah diberikan untuk berkolaborasi pada webinar Petri 26 September 2020. Pada kesempatan yang baik ini, saya sebagai perwakilan PT Meiji akan memaparkan sekilas informasi produk, utama adalah tentang Fosmisin dan yang kedua adalah tentang Vicilin SX 1500 sebagai produk antibiotik yang efektif untuk infeksi nosokomial, baik yang ringan maupun sampai dengan kondisi yang berat. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Dr. Lee Ki-chen tadi, terima kasih Dr. Ki-chen atas paparan yang sangat jelas sekali. Kita akan memaparkan tentang profil produk original kami yaitu Fosmisin. Saya garis bawahi dokter, dari Fosmisin ini kita adalah ingredientnya atau zat aktifnya adalah fosfomisin sodium, seperti yang disampaikan oleh Dr. Ki-chen bahwa tentang kita memang bersifat sodium dan hanya IV use. Kita sediaannya adalah 1 gram dan 2 gram. Dan saya ulang lagi bahwa Fosmisin adalah memang original produk dari PT Meiji Indonesia. Poin-poin yang penting diingat adalah antibiotik golongan others, kemudian broad spectrum dan bakterisidal, mempunyai efek yang sinergis apabila dikombinasi dengan golongan yang lain, dan sangat efektif untuk beberapa infeksi nosokomial,
mempunyai efek imunomodulatory dan juga relatif aman karena fosmisin tidak menyebabkan efek samping ototoksik dan nefrotoksik dan juga mempunyai reaksi alergi yang minimal. Di sini dokter bisa lihat ada 2 sediaan untuk yang 1 gram HNA-nya adalah 89.000 dan kemudian yang 2 gram adalah 175.000. Sebagai gambaran produk profil kami untuk fosmisin adalah fosmisin sodium dengan komposisi adalah 1 gram dan 2 gram dengan sediaan vial. Kelas terapi adalah other antibiotik dengan nama asli fosfonomycin yang diisolat dari tanah Spanyol sekitar tahun 69 dari Streptomyces radiae. Mekanisme kerja dari fosmisin adalah unik, dokter. Di sini mempunyai efek menghambat sintesa dinding sel pada tahap awal dengan membentuk atau menghambat pada pembentukan N-asetilmuramid asid dengan bahan dasar pada pembentukan peptidoglikan. Sehingga penetrasi juga intraseluler dengan konsentrasi tinggi dan bersifat bakterisidal. Fosmisin merupakan produk yang broad spektrum, terutama juga pada strain MDRO, terutama Pseudomonas aeruginosa, E. coli yang juga MDR yang memproduksi SBL, Klebsiella pneumoniae dan juga yang sudah resisten dengan golongan carbapenem atau KPC dan juga Staphylococcus aureus dan juga yang mungkin strain dengan MRSA dan beberapa strain lainnya. Indikasi utama adalah semua infeksi yang disebabkan oleh bakteri-bakteri tersebut di atas dan juga sebagai profilaksis pada bedah abdominal. Dosis normal ada 2 gram sampai 4 gram per hari dengan terbagi 2 karena eliminasinya adalah setiap 12 jam. Untuk anak-anak 100 sampai 200 mg per kilogram per hari terbagi 2 dan juga bisa diberikan dengan IV drip maupun IV bolus atau injeksi bolus. Secara farmakologi, dokter, fosmisin merupakan produk yang highly hydrophilic, jadi bersifat larut dalam air, mempunyai protein binding yang mendekati 0, sehingga bisa terdistribusi baik dengan kepada jaringan dan juga pada soft tissue, dengan berat molekul yang terkecil di semua golongan antibiotik, yaitu sekitar 182 Dalton, penetrasi juga terdistribusi dengan baik, merupakan antibiotik bersifat time dependent dengan half-life 4-8 jam. Tadi di paparan para speaker disebutkan bahwa fosmisin efektif apabila apabila dikombinasi dengan beberapa antibiotik lain. Jadi di sini memang profil dari fosmisin memang sinergis, tidak menimbulkan cross resistant apabila dikombinasi dengan beta-lactam, aminoglikosida, macrolide, tetrasikline dan sebagainya. Eliminasi di urin sekitar 96% dalam bentuk aktif tidak berubah, dengan kata lain tidak mengalami metabolisme sehingga efektif aman pada pasien. Mempunyai efek imunomodulatory terutama pada limfosit dan neutrofil. Kemudian sifat kimia yang stabil, mempunyai efek alergi yang minimal karena tidak memicu terjadinya immunoglobulin E. Kemudian relatif aman karena tidak menimbulkan efek ototoksik dan nefrotoksik. Dan dalam klasifikasi FDA pregnancy risk kategori, fosmisin merupakan klasifikasi B. Jadi tidak perlu khawatir, dokter, untuk pemakaian fosmisin. Sebagai reminding saja, dokter, di sini ada pohon antibiotika yang terkait dengan mekanisme action daripada antibiotik. Di sini Bapak Ibu dokter bisa lihat bahwa fosmisin merupakan antibiotika yang others antibiotik di mana mekanisme kerjanya memang menghambat sintesa dinding sel tetapi pada early stage atau pada awal. Sedangkan golongan beta-lactam mempunyai efek menghambat sintesa dinding sel pada tahap akhir. Kemudian ada juga beberapa antibiotik yang menghambat pada nukleik asid, kemudian pada protein sintesis, dan juga pada sitoplasmik membrannya. Jadi fosmisin memang menghambat pada sintesa dinding sel, tapi pada tahap awal. Secara struktur molekul, dokter bisa lihat di sini sangat sederhana, dengan berat molekul hanya 182,02 Dalton, sehingga dengan berat molekul yang kecil, penetrasi ke jaringan lebih merata dan juga bisa mencapai pada CSF. Di sini digambarkan bahwa mode of action dari fosmisin dibandingkan dengan beta-lactam. Kalau fosmisin adalah menghambat pada early stage, sedangkan pada beta-lactam menghambat pada last stage. Jadi untuk fosmisin pada saat pembentukan muramid tidak ditiadakan, sedangkan pada beta-lactam pada proses peptidase. Nah, di sini pada fosmisin dia menghambat pada saat pembentukan N-asetilmuramik asid. Sedangkan pada beta-lactam adalah berikatan dengan PBP, sehingga di sini bisa dikatakan fosmisin merupakan mekanisme kerjanya adalah di early stage, sedangkan pada beta-lactam pada saat pengikatan PBP-nya dia pada tahap akhir atau pada tahap peptidase.
Sebagai gambaran elektron mikroskopik, dokter bisa lihat, ini contohnya Staphylococcus aureus, dokter bisa lihat retakan-retakan pada dinding sel ketika sudah diberikan dengan fosmisin. Dengan demikian, sitoplasma akan keluar, sehingga bakteri tersebut akan tereradikasi. Fosmisin merupakan antibiotik yang merupakan intrasel, dokter, tadi sudah disebutkan di depan, sedangkan beta-lactam adalah terdekat di luar sel. Di sini mengapa fosmisin intrasel? Karena dia akan masuk melalui transport aktif bakteri, karena molekulnya menyerupai atau besarnya sama dengan gula dan lemak, sehingga dengan demikian fosmisin bisa penetrasi sampai ke intrasel. Ini juga ada gambaran intrasel pada bakteri fosmisin. Di sini dia masuk pada transport aktif. Sebagai PKPD gambarannya dokter untuk yang normal di sini bisa lihat ada 3 pemberian fosmisin, ada yang 2 gram dengan 1 jam trip, kemudian 1 gram dengan 1 jam trip, dan kemudian 1 gram dengan dibolus atau injection. Yaitu bisa lihat Cmax pada 2 gram dengan 1 jam trip bisa tercapai sekitar 158 mikrogram per mililiter. Dengan demikian dokter, apabila MIC bakteri adalah sekitar 0, sekian atau bahkan mungkin hanya 1, dokter bisa lihat karena fosmisin adalah time dependent, maka eradikasi bakteri diharapkan akan lebih maksimal setiap 12 jam dan akan diberikan lagi di 12 jam kemudian. Misal apabila dokter mungkin kondisi pasien tidak terlalu berat, mungkin bisa diberikan juga yang 1 gram, tergantung pada berat ringan kasus seperti yang para speaker tadi disebutkan di depan. Untuk fosmisin secara karakteristik juga dilihat tadi bahwa eliminasi pada urin adalah 96%. Jadi sangat efektif apabila ada kasus-kasus pada UTI, terutama yang disebabkan oleh E. coli. Karena memang fosmisin dikeluarkan dalam bentuk aktif tidak berubah. Atau dengan kata lain tidak terjadi metabolisme atau tidak mengalami metabolisme ketika melewati p-sitokrom 450 di hati. Ini adalah gambaran tentang penetrasi ke jaringan atau soft tissue. Juga dokter bisa lihat contoh di sini, karena berat molekul yang kecil, maka fosmisin bisa terpenetrasi baik di CSF yang pasien sehat dengan dosis 4 gram maupun di CSF yang mungkin pasien mengalami meningitis karena akan terjadi vaskularisasi sehingga terjadi lebih banyak sediaan atau biofilitasnya di jaringan tersebut. Juga beberapa organ yang lain seperti maxillary sinus, tonsil, dan sebagainya. Juga di sini dari literatur Dues et al. Juga dokter bisa lihat pada paru, karena ini adalah relate dengan COVID, dokter bisa lihat bahwa Cmax-nya cukup maksimal untuk mengeradikasi bakteri yang mungkin terjadi atau terdapat pada paru pada pasien tersebut. Antibacterial activity, dokter bisa lihat di sini fosmisin broad spectrum, baik pada aerobakteri maupun anaerobakteri. Terutama pada Staphylococcus aureus, Proteus, Pseudomonas aeruginosa, dokter bisa lihat MIC-nya sangat kecil dengan Cmax tadi di depan adalah 150, jadi diharapkan dengan MIC yang sekian bisa mengeradikasi dengan baik pada 12 jam, setiap 12 jam. Juga untuk beberapa strain dari anaerob. Seperti yang dikatakan bahwa fosmisin mempunyai FIC index yang di bawah 0,5, jadi dengan kata lain, fosmisin dokter tidak perlu ragu apabila memang harus dikombinasi tergantung berat ringan pasien, baik dengan golongan beta-lactam, yaitu penicillin cephalosporin, dengan FIC index adalah 0,25, maupun dengan golongan dipikasin atau aminoglikosida, dan juga golongan yang lainnya seperti macrolide, tetracycline, chlorphenicol, dan sebagainya. Jadi di sini fosmisin menunjukkan efek sinergi yang baik apabila dikombinasi dengan antibiotika golongan yang lain. Untuk adverse event dari fosmisin, dokter bisa lihat dari PMS in-house dari Meiji bahwa insidennya hanya kecil ya, 1,75 dari 33.711 pasien. Dan memang paling besar adalah di hematobiliary. Di sini dokter bisa lihat. Jadi karena tadi di FDA pregnancy risk adalah di golongan B, jadi dokter mungkin tidak perlu khawatir seperti pada golongan mungkin di LEVO dan di golongan yang kategori B dan C, dokter di sini fosmisin adalah kategori B, jadi mungkin alternatif bisa lebih dipertimbangkan. Di sini adalah gambaran tadi, fosmisin merupakan kategori B pada FDA pregnancy risk kategori di sini. Untuk dosis sudah dipaparkan di depan. Untuk intravenous strip adalah 2-4 gram untuk yang normal, tapi bisa di-adjust dosis tergantung berat ringan pasien. Apabila tadi ada kasus NDR, bisa sampai untuk Asupon et al. Tadi bisa sampai 20 gram seperti itu. Untuk intravenous injeksi pada kondisi normal juga sama, tapi mungkin ya, di sini ada efek kimia, jadi diberikan kalau di dalam bolus tidak kurang dari 5 menit. Jadi sebaiknya memang
lebih dari 5 menit untuk menghindari plebitis pada pasien. Untuk pada pasien yang CKD, dokter bisa lihat di sini pada kasus-kasus yang di atas CCR given-nya adalah di atas 60 mili, tidak perlu reduksi dosis, juga pada yang di atas 40 tetap sama sehari 2 kali. Dan ini adalah gambaran ketika hemodialisis juga perlu diberikan ketika setelah selesai proses dialisa. Ini adalah paparan sedikit tentang clinical study yang sudah tadi diberikan juga oleh beberapa Dr. Kitchen tadi. Speaker ada rifamycin dari Mekulopoulos et al. Di sini dokter sudah dipaparkan dengan jelas tentang profil dari fosmisin. Di sini disebutkan bahwa fosmisin merupakan antibiotik baru yang bisa menjadi pilihan terapi pada kasus infeksi MDRO yang ditoleransi baik pada efek samping yang minimal. Di sini juga disebutkan bahwa pada pasien-pasien dengan kondisi tertentu seperti critically ill, dosis bisa di-adjust dari 12 sampai 20 gram. Di sini juga dipaparkan tadi, terima kasih Dr. Kitchen, memaparkan tentang Asupon et al. Tadi Dr. Kitchen sudah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa ternyata dengan kombinasi pada pasien-pasien yang terinfeksi dengan CRPA, ternyata setelah dikombinasi dengan golongan carbapenem memang menurunkan MIC menjadi 3. Dengan demikian bisa disebutkan bahwa prolong infus pada fosmisin 16-24 jam bisa memang menurunkan MIC dari non-MDR-PA tadi. Dengan demikian, dokter tidak perlu ragu apabila memang harus dikombinasi dengan golongan carbapenem. Ini juga ada clinical study dari yang menyatakan tentang pada pasien-pasien yang CRKP di sini dokter ya, pada Klebsiella pneumoniae yang sudah resisten dengan golongan carbapenem pada pasien-pasien yang critically ill, dokter bisa lihat pada Maculopoulos pada kesimpulan bahwa fosmisin bisa dijadikan alternatif pada pasien yang disebabkan oleh CRKP, terutama pada pasien dewasa, di mana bisa dikombinasi karena fosmisin merupakan mekanisme yang unik dan juga sinergis dengan antibiotika golongan yang lain. Di sini juga ada meta-analysis tadi bahwa clinical success dari atau cure dari fosmisin adalah 92%. Pada Lancet Infection Disease pada 2010. Ini adalah penelitian di Indonesia, dokter bisa lihat di sini bahwa prevalensi dari ESBL dan KPC bisa lihat di sini bahwa fosmisin untuk sensitivitasnya masih bisa dipertimbangkan dokter untuk Klebsiella pneumoniae dan E. coli yang memproduksi ESBL. Jadi telah dilakukan pada rumah sakit di Dr. Stomo di Malang dan di Karyadi dokter untuk Prof. Untaman dan kawan-kawan bahwa fosmisin bisa dipakai menjadi pedoman untuk terapi empirik di rumah sakit di mana terjadi pada insiden bakteri penghasil ESBL yang tinggi. Di sini juga ada beberapa paparan dari clinical study fosmisin di beberapa rumah sakit di Indonesia di mana angka prevalensi MDR terutama SBL yang disebabkan oleh resistensi penggunaan cefalosporin terutama generasi ketiga yang cukup banyak, maka fosmisin bisa dijadikan alternatif pertimbangan karena fosmisin masih sensitif terhadap bakteri-bakteri MDR SBL sehingga bisa merupakan pilihan terapi. Jadi ini beberapa clinical study juga dari 3 clinical study. Di sini saya sampaikan bahwa intravenous fosmisin bisa menjadikan pilihan karena merupakan profilnya adalah good pharmacokinetic sehingga bisa terdiskusi dengan baik di jaringan dan juga merupakan sebagai in vitro study fosmisin mempunyai MIC yang cukup kecil sehingga bisa mengeradikasi bakteri dengan baik. Kemudian juga fosmisin merupakan antibiotik yang bisa sinergis bila diberikan dengan antibiotik yang lain termasuk beta-lactam, aminoglycosida dan fluoroquinolone. Di sini fosmisin bisa dijadikan alternatif agent pada manajemen dari beberapa bakteri, pada beberapa infeksi bakteri terutama di hospital. Kemudian juga bisa sebagai pilihan alternatif apabila terjadi MDRO. Juga bisa dikombinasi dengan antibiotik yang lain sehingga bisa menjadi pilihan bahwa memang fosmisin lebih baik apabila diberikan dengan kombinasi dibandingkan dengan monoterapi, terutama untuk pasien-pasien yang kondisi berat. Di sini juga disebutkan pada fosmisin bisa sebagai alternatif agen pada beberapa kondisi di sini. Demikian untuk fosmisin, dokter, untuk paparan dari profil dari fosmisin. Dan kemudian tadi disebutkan oleh Prof. Ediman mention sedikit tentang ampicillin subactam yang bisa dijadikan alternatif pada pasien-pasien yang koinfeksi pada pasien COVID-19. Di sini Meiji punya ampicillin SX di mana ampicillin subactam 1,5 gram atau 1.500 di sini dokter yang sudah terdaftar
Iya dok, iya terima kasih. Di sini saya hanya memaparkan satu slide ya. Di sini Visilin Esek adalah ambisius surbaktam dari Meiji yang sudah terdaftar oleh BPJS sehingga dokter tidak perlu lagi untuk memberikan Visilin Esek pada pasien BPJS. Seperti yang diketahui kombinasi yang sinergis dengan beta lactamata inhibitor dengan dosis yang standar 1,5 sampai 12 gram untuk anak-anak 150 sampai terbagi 3 sampai 4 dosis. Cukup itu saja dokter untuk Visilin SX dan fosmisin. Jadi di sini kesimpulannya fosmisin merupakan antibiotik golongan baru yang sangat masih sensitif dengan MDRO, juga merupakan pilihan terapi pada pasien-pasien yang alergi dengan golongan penisilin, terutama juga bisa untuk pasien pada critical ill yang disebabkan oleh MDRO. Dan juga Visilin SX merupakan ambisius surbaktam yang masuk pada golongan list BPJS, di mana sudah masuk guideline pada bakteri, infeksi bakteri, terutama pada HAP, VAP, dan CAP, juga alternatif yang efektif untuk bakteri-bakteri penghambat beta lactamase, dan Visilin SX sudah terlisting di e-katalog. Demikian, Bapak Ibu dokter sekalian, mohon maaf apabila ada yang belum jelas, mungkin bisa disampaikan di sesi tanya jawab. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Handayani atas pemaparan produk dari PT Meiji. Sekarang kita masuk ke dalam bagian terakhir dari webinar sore hari ini. Saya sudah membuat resume pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Boleh tolong filenya share screen-nya dikeluarkan, Bu Handayani? Mohon maaf. Iya, bentar. Oke, baik. Terima kasih. Ada 4 pertanyaan yang saya sudah coba kumpulkan untuk Prof. Herdiman. Yang pertama adalah saat ini asitromisin dan levofloxacin banyak digunakan dalam tata laksana COVID. Bagaimana dampak yang mungkin terjadi terhadap kejadian resistensi? Apakah sudah ada datanya? Silakan Prof. Dr. Herdiman. Terima kasih. Saya kira asitromisin dan levo memang pilihan untuk kita pada penderita COVID-19. So, kalau lihat pola kumannya dengan asitrom maupun levo, saya hanya satu titip, jangan sampai ketinggalan itu Streptococcus pneumonia itu jangan harus kebabat gitu rasanya. Nah, cuma agak beda dengan peta kuman yang di luar negeri dengan yang di sini. Yang di sini itu kok banyak juga yang gram negatifnya. Yang jadi satu pertanyaan saya juga, kok ada aspergillus-nya ya. Tentang kejadian kemungkinan resistensi, begitu kita memakai obat, tetap ada aja risiko untuk kemungkinan resistensi. Cuma asal kita pemakaiannya tepat dan kemudian dievaluasi. Kan seperti tadi, antibiotik yang rasional itu kita harus memberikan, sesudah memberikan antibiotik secara empirik, dan kita harus evaluasi bagaimana hasilnya. Dan kalau sudah diperlukan, kalau sudah memang membaik, ya di stop. Yang dimaksudkan itu akan kejadian timbulnya gampang resistensi, tentu kalau berkelebihan tidak ada indikasi lagi, kemudian kita sudah diberikan. Nah, mengenai datanya, saya kira saya belum pernah baca, mungkin Dr. Kitchen sudah pernah baca data yang asitromisin dan levofloxacin ini, ada yang sudah mempublikasikan di literatur yang mengenai pemakaian pada COVID. Ya, barangkali Dr. Kitchen atau Dr. Robert berani. Terus atau satu-satu. Macrolide pada COVID dapat digunakan mengharapkan efek pleiotrofik berupa antiinflamasinya. Bagaimana tanggapan Prof? Ya, saya kira hanya satu terutama adalah macrolide ini, karena macrolide ini mempunyai sifat imunomodulator katanya. Makanya seringkali bahwa macrolide ini selalu pengalaman di luar negeri pun dikombinasi dengan hidroksikloroquine dengan diharapkan bahwa dia bisa sebagai imunomodulator dan juga adalah sebagai fungsinya adalah sebagai sebetulnya antiviral diharapkannya. Baik, barangkali itu yang nomor 2. Setiap rumah sakit memiliki yang berbeda, demikian juga risiko terhadap sekunder infeksinya menjadi berbeda. Demikian sebaiknya berapa lama peta pola kuman ini. Saya sebagai orang infeksi, saya kira mungkin sama dengan Dr. Robert, Dr. Kitchen, kalau bisa sih 3 bulan sekali. Cuma masalahnya kawan-kawan di mikrobiologi maupun klinik akan sanggup nggak mengimbangin kita, karena kan bisa pola kuman di community, bisa pola kuman di ICU, bisa pola kuman di ruangan. Ya. Sekarang yang kita mengharapkan 1 tahun 1 kali aja, saya kira udah cukup baik untuk patokan.
Ya, untuk membantu saya kira sesudah clinical impression kita memberikan empiric antibiotics. Yang terakhir adalah apakah procalcitonin dapat digunakan sebagai biomarker untuk eskalasi dan deeskalasi antibiotik pada pasien pneumonia COVID-19 dengan infeksi sekunder? Ya, saya kira. Tadi yang saya tekankan bahwa hati-hati pada COVID ini, tentu naik turun itu akan bisa. Cuma kalau yang rendah hati-hati, masih mungkin ada infeksi sekundernya, karena procalcitonin itu ditekan oleh interferon gamma yang dibentuk oleh virus COVID tersebut. Ya. Cuma kalau mudah waktu deeskalasi, misalnya kalau untuk infeksi sekunder, mungkin di situ yang paling berperanan adalah, saya kira adalah kuman-kuman, saya kira di rumah sakit, kuman-kuman rumah sakit, gitu. Healthcare, saya kira. Ya. Terima kasih Prof. Herdiman yang sudah membantu kita di dalam lebih memahami mengenai penggunaan antibiotik pada pasien COVID. Selanjutnya saya akan menyampaikan pertanyaan untuk Dr. Kitchen. Yang pertama, apakah semua pasien confirm COVID-19 selalu diberikan antibiotik untuk mencegah secondary infection? Kapan saat yang tepat untuk diberikan antibiotik profilaksis tersebut? Atau kita tunggu kondisi menurun, biasa di minggu kedua, kita periksakan procalcitonin sebelum memberikan antibiotik. Ya, silakan Dr. Kitchen. Terima kasih. Jadi kita tidak dianjurkan memberikan profilaksis pada kasus COVID, ya. Jadi sebenarnya kasus COVID yang ringan, ya, yang ringan atau bahkan yang sedang, seringkali kita tidak memberikan antibiotik pada kasus tersebut. Tapi kita monitor, ya. Memang ada kadang-kadang keraguan, ya, dari sejawat, ya, melihat infiltratnya ada, ya, tapi kita lihat gambaran infiltrat pada kasus viral, khususnya COVID itu, lokasinya adalah lokasi di perifer dan di basal dan di posterior, ya. Kalau kita scanning, ya, kita bisa melihat distribusi gambaran infiltrat yang ground glass itu adalah lokasinya di tempat-tempat tersebut. Berbeda dengan infiltrat pada bakterial yang umumnya kita lihat lokasinya adalah di sentral, yaitu misalnya parahiler, parakardial. Nah, itu kita harus curiga kemungkinan secara klinis ini ada infeksi bakterial, ya. Nah, memang kemungkinan koinfeksi, ya, pada kasus-kasus COVID yang positif itu ada, ya, yaitu sekitar tadi sekitar 8%, ya, kalau kasus koinfeksi karena di luar, tapi kita sendiri belum memiliki data. Dan kita juga pernah meneliti, ya, pernah ada laporan di Indonesia, baik itu di Semarang, di tempat kita juga di RSCM, ya, di Jakarta pernah meneliti pada kasus community acquired pneumonia. Memang viral, ya, viral khususnya adalah respiratory virus seperti influenza, parainfluenza, ini seringkali menjadi penyebab, ya, pneumonia pada di komunitas, ya. Jadi kemungkinan koinfeksi itu bukan hanya bakteri, ya, menurut saya. Kemungkinan influenza ini juga cukup besar, cukup sangat mungkin lah terjadi pada koinfeksi. Jadi kalau menurut kami, ya, sebaiknya pada kasus COVID, ya, kalau ini bukan kasus berat, jangan diberikan antibiotik dulu. Tapi kalau ini kasus ini memang berat atau kritikal, ya, di mana kemungkinan sekunder itu cukup besar, ya, mungkin kita berikan. Tapi ini juga tetap harus rasional, ya, diberikan secara empirik. Kita harus buktikan manakala kita melihat bahwa dari perkembangan pasien ini tidak menunjukkan adanya infeksi bakteri, ini antibiotik bisa kita stop, gitu. Tidak perlu terlalu lama, ya. Tapi kalau ini memang terbukti adanya infeksi bakteri, ini kita lanjutkan. Nah, saya kira demikian, Dr. Robert, ya. Terima kasih, Dr. Kitchen. Ya, Prokas. Seringkali kita bisa memandu kita, ya, procalcitonin. Itu memang pada kasus COVID, ya, ada peningkatan, tapi kita gunakan cut-off 0,5. Kalau di atas 0,5, menurut saya sangat mungkin ini adalah disebabkan oleh bakteri. Tapi pada kasus COVID, biasanya di atas 0,01, tapi masih di bawah 0,5. Ya, saya kira demikian. Karena tadi sudah dipaparkan, kita langsung ke 3. Kapan atau pada kasus seperti apa sekiranya kita perlu melakukan kultur terlebih dahulu sebelum memberikan antibiotik pada pasien, khususnya pada pasien COVID konteksnya, Dok? Ya, saya sih menganjurkan pada kasus yang kemungkinan suatu infeksi bakterial atau infeksi sistemik, apalagi ketika kita mau memberikan antibiotik yang sifatnya broad spectrum, ya,
kultur sebaiknya diambil karena ini akan bermanfaat untuk kita untuk melakukan deeskalasi atau bisa memandu kita membuktikan ada tidaknya infeksi bakterial ya. Jadi sekali lagi kalau kultur kita bisa dapatkan, kita bisa persempit spektrumnya dan ini tentu akan meningkatkan ketepatan kita, keberhasilan kita dalam pengobatan. Ya. Mengenai penggunaan steroid pada COVID derajat berat atau kritikal, apakah nanti dapat mengganggu ketepatan pemeriksaan prokalsitonin pada pasien-pasien kita berikan steroid tersebut? Silahkan. Kalau menurut kami sih tidak ya, tapi kalau CRP mungkin turun ya. Tapi kalau prokalsitonin saya kira tidak terganggu oleh steroid ya. Apalagi kita gunakan juga dosisnya pada dexamethasone adalah 6 mg ya. Kalau penggunaan besar sekali mungkin dengan dosis methylprednisolone di atas 62,5 mungkin ya. Saya juga nggak tahu kalau sampai besar itu. Tapi tetap prokalsitonin menjadi marker kita ya, khususnya pada infeksi bakterial di mana saya dapatkan pada kasus-kasus yang sekunder yang jelas memang demam itu bisa meningkat tinggi sekali ya. Sampai di atas 10, kadang-kadang di 30 demikian ada kasus-kasus yang berat ya pada infeksi bakterial. Demikian Dr. Kemudian dok, apakah ada laporan pada COVID-19 kejadian bakteri penghasil biofilm, terutama mereka yang menggunakan ventilator atau kateter? Karena belum punya data kita ya, kecuali memang penggunaannya lama ya. Kalau biofilm tuh ya kateter misalnya, kateter vena sentral sangat mungkin, tapi kita belum punya data. Ya. Terakhir, mohon pendapat dokter mengenai pemberian antibiotik nebulizer pada kasus COVID terlepas dari efek airborne yang mungkin ditimbulkannya. Ya memang nggak semua antibiotik bisa diberikan secara nebul, hanya antibiotik tertentu, misalnya colistin itu bisa diberikan secara nebulizer, dia pernah ada penelitiannya. Nah, tapi memang pada kasus COVID kita membatasi lah ya atau mencegah aerosol generating karena ini berisiko pada penularan. Ya, saya kira demikian Dr. Robin. Terima kasih Dr. Christian. Ada tanggapan dari Prof. Herdiman mengenai pertanyaan yang tadi diskusikan antara peserta dengan Dr. Kitchen? Silahkan Prof. Herdiman. Saya barangkali sedikit bahwa pemberian steroid pasti tidak mempengaruhi prokalsitonin maupun CRP. Ya, itu Bu, yang kebetulan saya baca hal ini. Dan yang kedua bahwa yang saya baca itu dari literatur yang terakhir 2019 di American Journal Critical Care. Jadi sebetulnya bukan antibiotik itu dilarang, tapi tolong dibimbing sesuai dengan ini. Tadi saya berikan seperti di outline mana yang untuk outpatient, mana yang untuk inpatient, yang ada inpatient, dan mana yang gawat. Yang outpatient dibedakan dua, misalnya satu adalah yang tidak ada risiko komorbid, tidak ada risiko komorbid. Sebetulnya kalau yang ditulis di situ, cuma yang ditulis tadi di slide saya itu hanya yang tidak ada komorbid, amoxicillin, kemudian doxycycline, dan asitromisin. Cuma diperingatkan asitromisin hati-hati 25% resistensi. Sebetulnya saya juga nggak serp dengan guideline seperti itu, karena di kita mungkin pola kumanya lain, dan saya lebih cenderung memberikan adalah sebetulnya jenis asitromisin. Jadi makanya saya titip aja kalau memang pasiennya ini yang imunokompeten nih, kita harapkan. Jadi tolong titip aja bahwa ingat bahwa Streptococcus pneumoniae itu harus saya kira yakin tercover. Karena kemarin kita diskusi dengan Dr. Ronald. Dr. Ronald, kenapa bahwa Streptococcus pneumoniae ini seringkali nggak muncul pada pemeriksaan kultur ini. Dia bilang bahwa ini kadang-kadang memang sulit katanya didapatkan katanya. Kata beliau, dan seringkali rancu dengan pemeriksaan yang lain katanya. Jadi, nah kemudian di situ di guideline yang tadi saya sudah sebutkan juga kalau ada komorbid, saya kira mungkin bukan komorbid saja, tapi sebetulnya kalau pasien ini imunokompromis seperti obesitas, barangkali pregnancy, barangkali, jadi itu mereka langsung menganjurkan untuk pemberian antibiotik, bahkan agak melebarkan. Mereka menganjurkan amoxicillin clavulanate bahwa digabung dengan doxycycline atau dengan asitromisin atau single dengan itu. Saya nggak tahu, kita terjemahkan mungkin di tiap dokter ahli akan agak sedikit membedakan cara menerjemahkan apa yang disebut guideline ini dan kemudian di aplikasinya barangkali di waktu di
tergantung daripada para klinisi masing-masing. Ya. Baik, terima Dan kasih. Ya, itu aja saya kira dua yang kebetulan yang saya tadi kebetulan slide-nya saya kemukakan. Jadi rata-rata ternyata di luar negeri juga rupanya mereka memberikan antibiotik lebih dini juga. Lebih dini. Ini yang memang menjadi masalah. Jadi makanya kita coba guide, ya, yang benar ini harusnya adalah begini. Ya, yang benar itu harusnya. Prof. Herdiman untuk pemaparan materi dan pesan tambahan yang diberikan. Terakhir saya berikan kesempatan kepada Dr. Kitchen untuk menyampaikan hal-hal penting yang apakah masih ada yang hendak disampaikan pada peserta webinar dalam rangka pemberian antibiotik rasional untuk mengatasi MDR pada pasien COVID-19. Silakan Dr. Kitchen. Ya, saya kira sekali lagi memang kita harus mempertimbangkan ya dalam kasus COVID ya, ada infeksi sekunder ya. Tapi memang infeksi sekunder itu kan tidak terlalu banyak ya, memang pada kasus-kasus ringan atau sedang ya, jadi sekitar 3%. Tapi pada kasus yang berat mencapai angka 34%. Ya. Jadi kita perlu rasional dalam menggunakan antibiotik. Tentu saja seperti dikatakan Prof. Herdiman, kita bisa pertimbangkan untuk memberikan, ya. Tapi tetap kita harus lakukan evaluasi. Gitu. Nah ini kalau kita memberikan terus kita tidak lakukan evaluasi, tidak melakukan diagnostik, ini akibatnya akan terjadi resistensi, ya, yang meningkat. Ya, saya kira demikian. Terima kasih untuk pesan penutup dari Dr. Kitchen. Ini adalah akhir dari webinar kita di sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih pada pembicara Prof. Dr. Herdiman Tepohan yang sudah memberikan waktu dan Dr. Kitchen yang sudah menyampaikan materi dengan sangat jelas. Terutama juga kepada PT Meiji yang sudah menyupport kegiatan webinar kita di sore hari ini. Terima kasih juga untuk paparan materi dari Bu Handayani yang membantu kita mengenal lebih jauh mengenai penggunaan antibiotik dari PT Meiji. Terima kasih juga kepada peserta yang sudah aktif berpartisipasi menyampaikan materi di pertanyaan di siang sore hari ini sehingga menjadi dasar bahasan diskusi kami kita bersama di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan dapat berguna di dalam pelayanan kita sehari-hari. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang juga berpartisipasi dalam webinar kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan mendatang di webinar penyakit tropik dan infeksi dari Divisi Penyakit Tropik dan Infeksi FKUI RSCM. Selamat sore. Terima kasih, Prof. Terima kasih.